Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Putri, NIM B10111711125. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran aliran sejarah dari Friedrich List. List berpendapat bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat didasari oleh data sejarah seperti bagaimana cara mereka mencari makanan dan bertahan hidup. Oleh karenanya, kelompok masyarakat pada umumnya akan melewati beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama, tahap berburu dan menangkap ikan, atau tahap barbarian, yang berciri masyarakat primitif, sebab untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat sangat mengandalkan apa yang disediakan oleh alam. Dan pada tahap ini, masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu serta berpindah-pindah. Selanjutnya, zaman mengembala atau pastoral, di mana masyarakatnya sudah mulai berternak tapi masih nomaden atau tidak menetap. Artinya, mereka juga masih hidup berpindah-pindah meskipun untuk memenuhi kebutuhannya mereka sudah bisa mengembala. Yang ketiga, zaman agraris, di mana masyarakat sudah mulai menetap dan bertani secara subsisten. Pada tahap ini, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan sudah bisa mengolah hasil alam dengan cara bercocok tanam, serta binatang hasil buruan mulai dipelihara. Yang keempat, zaman bertani, menghasilkan industri manufaktur sederhana, dan mulai melakukan perdagangan lokal, serta mulai mengembangkan kerajinan yang berkaitan dengan alat-alat pertanian. Yang terakhir, masyarakat bertani, di mana pada tahap ini manufaktur lebih maju dan telah melakukan perdagangan internasional. List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produksi dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasional adalah sektor pertanian dan industri. Menurut List, sektor pertanian diperlukan untuk menyediakan bahan pangan masyarakat, namun sektor ini tidak dapat membawa perekonomian lebih maju. Lebih tegasnya, List berpendapat bahwa negara harus juga memajukan perekonomian melalui sektor industri, dan industrialisasi lah yang merupakan langkah awal membawa perekonomian lebih maju. Namun, industrialisasi tidak hanya bertujuan untuk memajukan sektor industri, tetapi lebih jauh juga membawa perbaikan pada sektor pertanian serta perkembangan dan kemajuan di bidang lainnya, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat luas. Menurut saya, apabila teori ini diterapkan di masa modern, sebuah negara akan menjadi lebih maju karena dalam teori ini menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dan hasilnya, perkembangan ekonomi suatu negara menjadi lebih meningkat karena adanya kerjasama antar masyarakat, pemerintah, serta organisasi swasta. Untuk di masa modern, penerapan aliran sejarah yang dikemukakan oleh List sudah tidak berlaku dan pengaruhnya tinggal sedikit pada saat ini. Karena pada masa modern, masyarakatnya sudah berpikiran sesuai dengan aliran arus utama yang bermula dari kaum klasik, di mana motif masyarakat untuk bertindak didasarkan pada motif laba dan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya sesuai dengan kaum klasik dan bertentangan dengan aliran sejarah, di mana motif orang untuk bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, namun juga didorong oleh etika dan impuls-impuls lainnya.